Pernah belajar usul fikih, itu ada istilah masadirul ahkam, ya, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada nakli, ada akli. Kalau nakli itu wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Mantu jenengan ngerti lah, SHI juga mantu jenengan. Mantu jenengan belakang itu nih. Yang tadi oh bukan, satu ada lagi. Oh beda lagi. Saya kira mantu jenengan juga bukan. Oh beda. Oh. Bukannya dari Lombok bukan? Yang dari Lombok itu beda lagi. Oh ya Allah, saya pikir mantu jenengan, Pak. Saya pikir mantu Pak Hatip jenengan. Mirip berarti ya. Ya Allah enggak. Iya. Mohon maaf. Saya ulang ya. Ada nakli, ada akli. Kalau nakli itu tadi apa? Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah sepaket nih, Bu. Nah, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak boleh dibedakan dalam pengertian karena fungsi hadis terhadap Quran itu sebagai penjelas. An-Nahl ayat 44. An-Nahl surah ke-16 ayat 44 itu SK dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, tadi berkenaan dengan apa tadi, Pak? Oh iya, gini. Tidak bisa, Pak. Karena begitu diajukan ke hakim pasti panggil suaminya. Pasti. Harus dipanggil suaminya. Dipanggil dulu suaminya. Kalau suaminya mangkir nggak datang, biasanya putusannya cepat. Makanya bapak-bapak kalau mau nuruti istri minta cerai, nggak usah datang udah. Nanti cepat itu putusannya. Tapi hakim akan tetap manggil suami. Bahwa suami dipanggil tidak mau, cepat, keputusannya cepat itu nanti. Oleh hakim diputus sepihak nanti, fasah namanya. Ya, kalau suami mau datang berargumentasi lama biasanya. Karena cerai gugat biasanya dipersulit biasanya, cerai gugat. Ya, beda sama cerai talak. Biasanya gitu. Boy bulat kayak entut. Namanya kalau ingin nggak bulat suami nggak usah datang. Kalau memang suaminya memang karpe memang cerai, nggak usah datang udah. Nah, cepat itu, putusan cepat nanti biasanya. Ingin tahu contohnya? Ahmad Dhani itu ketika Maya Estianti menggugat cerai itu Ahmad Dhani nggak datang. Kata Ahmad Dhani ya kalau saya nggak datang kan biar cepat selesai. Dan ternyata cepat selesai itu. Diputus oleh hakim, putus sudah itu. Karena Ahmad Dhani nggak datang. Itu seperti itu. Kenapa? Iya Ahmad Dhani itu. Saya contohkan karena ada di media sosial, jadi nggak ghibah. Karena kalau di media sosial ada beritanya soalnya. Ustaz kok tahu aja? Karena jamaah nanya, jadi saya nyari tahu akhirnya itu. Wis, itu yang kedua nggih. Yang ketiga begini, Pak. Ya gini, ya saya mau terangkan dulu. Ada beberapa nama Allah yang Allah sematkan kepada nabinya. Tapi tetap beda karena nggak pakai al-jalalah. Seperti Rauf Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Rauf sifat Allah. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu sifat Allah, Rahim. Allah sematkan kepada Nabi Muhammad SAW di surah At-Taubah 128. Akhlak Nabi dipuji Allah dengan sifatnya. Di Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh yang kau wahai Nabi pasti di atas budi pekerti yang agung. Bahkan Allah puji nabinya dengan sifatnya nur. An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur. Di antara tidak semua mufasir, saya akui ada perbedaan. Di antara mufasir yang menjelaskannya adalah Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau mengatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya itu maksudnya cahaya milik Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para nabi seluruhnya nur. Para nabi seluruhnya itu nur. Para nabi itu nur milik Allah maksudnya. Nah, cuman berlaku lokal. Nabi Muhammad SAW berlaku universal. Makanya Nabi disebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya, karena beliau mengatasi para nabi yang lain. Karena para nabi yang lain berlaku lokal, Nabi berlaku universal.
Itu di antara tafsirnya. Yang mengenasnya di antara qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa di antaranya. Ya oke. Jadi kalau tadi dikatakan terkait dengan Maulana berarti menyamakan dengan Allah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena tetap yang disematkan kepada Nabi itu tidak sama dengan yang disematkan kepada Allah. Karena kalau Allah itu ada al-jalalahnya, al-maula, ni'mal maula wa ni'man nasir itu. Nah, jadi beda antara maula yang pada Nabi maupun maula yang kepada Allah, itu beda. Makanya dalam tradisi Arab sendiri itu kalau ibu-ibu pernah nonton film Arab, misalnya film apa gitu yang diarabkan itu kadang manggil tuannya itu Maulana atau Sidi, ya Sidi, ya Sidi, ya Sidi. Itu saya pernah nonton film kungfu pakai bahasa Arab, kungfu panda dalam bahasa Arab, itu manggil sifunya itu ya Sidi, ya Sidi gitu. Atau yang Maulana itu. Nah, jadi beda Pak, Maulana yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang kepada Allah itu beda. Bedanya di mana? Di pada jalalahnya. Kalau Allah maha, kalau Nabi tidak pakai maha. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Bagus, bagus. Bapak menerjemahkan Allah sebagai An-Nur itu apa artinya? Enggak, maksudnya kan di antara nama Allah kan An-Nur. An-Nur itu apa artinya An-Nur itu? Kalau ibu mengartikan Allah cahaya, ibu salah. Karena Allah bukan cahaya. Kalau cahaya itu makhluk. Allah bukan makhluk. Hampir semua mufasir mengatakan Allah An-Nur itu adalah Allah sebagai pemilik cahaya. Nah, cahaya milik Allah itu, kalau nanti Bapak bisa buka tafsir surah An-Nur ayat 35 ya. Agama Islam itu cahaya milik Allah. Al-Quran itu cahaya milik Allah. Para nabi dan rasul itu cahaya milik Allah. Banyak Pak, ada belasan tafsirnya kalau nggak salah itu. Nanti Bapak bisa buka dalam tafsir surah An-Nur ayat 35. Cahaya milik Allah itu apa dan siapa saja. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah cahaya milik Allah. Saya kira itu Pak. Jadi tetap beda Pak. Jadi status Nabi tetap sebagai makhluk. Tidak sama sebagaimana Al-Khaliq dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya hulu terhadap Nabi itu batasannya jelas Pak. Jangan seperti orang Nasrani kepada Isa putra Maryam sampai menuhankan. Nah, selama jenengan menganggap Nabi itu sebagai hamba, sampai situ Anda masih aman sebenarnya. Ngoten loh. Jan-jane ngoten. Diskusinya nggih panjang, butuh 5 SKS nanti. Satu lagi Mas, Ibu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak. Iya Bu. Ada seorang suami yang menikahi adik kandung istrinya, padahal si istri ini belum meninggal dan belum bercerai. Terus yang kedua Pak, tentang musik seperti ini yang Oma Irama untuk siar agama, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surah surah ke-23, surah An-Nisa ayat 22 ya. Wala tanqihu manakaha abaun, seterusnya itu sampai wa anta jama'u bainal ukhtaini la maqad salaf. Jadi sampai dengan ayat itu di surah An-Nisa ayat 22 tidak boleh menggabungkan An-Nisa ayat 22 ya. Tidak boleh menggabungkan dua saudari sekaligus dalam satu pernikahan. Termasuk nanti kalau dalam hadis bibi dengan keponakannya tidak boleh. Ya, ipar maut. Tidak boleh kecuali sudah cerai atau meninggal. Ya, jadi kalau belum berarti tidak boleh. Tidak boleh. Apa ada kejadian begitu? Ada. Contohnya Ibu tadi, kalau di Surabaya pernah kejadian ada orang sering nganter adik iparnya ke sekolah. Adik iparnya itu masih SMA ceritanya. Sekolah diantar sama kakak iparnya. Lama-lama iya. Akhirnya malah nikah dikawin dua-duanya. Yang pertama, yang saya kedua zina itu. Yang kedua zina karena tidak sah. Makanya kan diantara rukun nikah itu adalah adanya mempelai pria dan wanita, di mana wanitanya sedang tidak terikat dalam hubungan
sedang tidak terikat sebagai istri orang lain atau tidak berstatus sebagai orang yang dilarang menikah. Di antara dilarang menikah adalah kalau yang bersangkutan itu adalah adik iparnya atau adik dari istrinya misalnya. Kenapa? Oh iya, ipar membawa maut tinggi. Ya hati-hati lah. Ya nggak boleh, tetap nggak sah itu pernikahannya. Sesuatu yang nggak sah itu tidak punya implikasi hukum. Ada kaidah fikih yang berbunyi al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Sehingga karena nggak punya implikasi hukum tidak sah pernikahannya, hubungan badannya namanya kumpul kebo, zina, naudzubillahi min syarri dzalik. Ngoten Bu nggih? Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Bu? Tenang. Oh, musik kayak Roma Irama. Kenapa? Iya. Musik itu ulama berbeda pendapat dan khilafiyahnya khilafiyah mu'tabarah. Jadi khilafiyah yang mu'tabarah, masing-masing punya argumentasi hukum. Jadi saya ulang, perkara musik ulama berbeda pendapat dan ini khilafiyahnya khilafiyah mu'tabarah, khilafiyah yang masing-masing punya argumentasi hukum. Saya punya 200, saya menghimpun 200 fatwa, tapi yang baru saya catat ada sekitar 50-an fatwa dari generasi sahabat sampai ulama kontemporer yang membolehkan musik. Tapi saya juga punya stok fatwa yang mengharamkan musik. Sekarang milih mawon. Nah, cuman ada satu hal yang harus saya bawahi. Ada di tengah-tengah pro kontra itu, ada yang ulama itu sepakat bahwa musik yang dua nada itu ulama sepakat. Dangdung apa namanya itu? Ya, kalau kita bentabok namanya. Marawis itu sepakat itu. Yang saya tahu ulama sepakat, walaupun nggak sepakat seluruhnya, tapi kebanyakan ulama membolehkan. Yang kedua, semua ulama sepakat kalau mengiringi kemaksiatan, mengiringi hal-hal yang melekat dari itu haram. Maka biolanya Ki Ahmad Dahlan tidak ada masalah, itu untuk bagian dari Syiah, kira-kira gitu. Nah, jadi monggo kalau Anda sepakat dengan yang mengharamkan, tapi Ki Ahmad Dahlan ya, di fotonya pakai nama? Ya, dan pasti beliau tidak mungkin lalai dari Allah kan, pasti itu untuk bagian dari syiar dakwah itu. Iya. Jadi ulama beda pendapat, harus saya akui ya ulama beda pendapat. Ibu terserah yang mana, tapi satu hal yang gue garis bawahi adalah untuk jenis musik yang ulama sepakat itu yang duf atau yang dua nada itu, dan yang kedua yang mengiringi maksiat itu ulama sepakat haram gitu aja. Yang melalaikan dari Allah gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau Roma Irama tergantung. Kedua-duanya ada. Ya. Ngatan nggih? Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Saya mohon penjelasan untuk tadi kan surat Al-Ahzab 53 sudah dijelaskan. Saya ingin naik turun setingkat. Mohon informasinya mengenai tafsir ayat 52-nya. Ini pembatasan Rasulullah SAW untuk menikah lagi. Al-Ahzab surah ke-33 ayatnya ayat 52. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala antabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allah ala kulli syai'in raqibah. Tidak halal bagimu wahai Nabi menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, karena janda Nabi tidak boleh dinikahi tadi. Kalau janda ustadz boleh, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jadi yang Bapak tanyakan apa ini? Saya kira ayatnya muhkam, ini jelas ini ayatnya. Saya baca sabab nuzul dulu ya. Diriwayatkan dari Sa'id yang bersumber dari Ikrimah bahwa setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh istrinya memilih antara dunia dan segala kemewahannya dengan Allah dan Rasulnya, terbuktilah istrinya memilih Allah dan Rasulnya.
Karena sebelum ini ada kejadian ila sebenarnya. Ila itu Nabi bersumpah selama sebulan tidak akan menggauli istrinya. Dan Nabi melakukan itu, dan Nabi tidak pulang ke rumah, pulangi ke masjid selama sebulan. Dan itu sebagai hukuman atas para istri Nabi saat itu yang menuntut harta dunia saat itu. Bukan Rasulullah tidak sanggup, Rasulullah sanggup. Kalau mau kan Gunung Uhud bisa jadi emas buat beliau. Tapi Nabi tidak. Nabi itu sedih karena kalau bojoku kok malinjuk dunyong ini gitu. Akhirnya Allah suruh pilih, kalau mereka mau dunia dikasih Muhammad tapi cerai. Atau pilih Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka pilih bertahan dengan Rasulullah. Sehingga terus kemudian karena sudah terbukti ketaatan para istri ini, terus turun ayat ini diantaranya. Dan Nabi dilarang menceraikan istrinya itu, karena itu konteksnya Pak, larangan menceraikan istri Nabi saat itu. Kalau batasan tidak boleh nambah istri itu yang saya tahu An-Nisa ayat 3 itu Pak nanti Pak. Setelah An-Nisa ayat 3 turun itu baru Nabi dibatasi tidak boleh nambah istri lagi. Kalau yang ini cuman ada larangan bercerai saja. Larangan menceraikan para istri yang sudah ada itu, yang sudah ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Cukup Bapak Iti ya. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Semoga Pak Ustaz dikasih kesehatan. Amin. Baik,